12 hal paling aneh tentang Israel. Wanita cantik yang bertugas di militer Israel adalah pemandangan yang menarik dari negeri yang penuh kontras, di mana sejarah kuno bertemu dengan inovasi modern. Namun, di luar bentang alamnya yang menakjubkan dan teknologi inovatifnya, ada sesuatu yang benar-benar unik tentang masyarakat dan kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah negara di mana dinas militer bukan sekadar tugas, tetapi juga pengalaman bersama. Perempuan di sana memainkan peran penting dalam membela bangsa. Dalam video ini, kita akan menyelami beberapa fakta paling aneh tentang negara ini. Bersiaplah untuk perjalanan melalui bangsa yang menantang stereotip dan merangkul hal-hal luar biasa. Nomor 1. Wajib militer bagi perempuan. Israel mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk bertugas di militer, yang membedakannya dari sebagian besar negara lain. Setiap warga negara Israel yang berusia 18 tahun ke atas harus mendaftar di pasukan pertahanan Israel, yang juga dikenal sebagai IDF. Rata-rata, perempuan biasanya bertugas di sana selama sekitar 2 tahun. Hal ini memastikan bahwa semua individu berpartisipasi dalam melindungi negara dan mendukung kekuatan militer Israel yang kuat. Perempuan di militer Israel dipandang sebagai pejuang yang tangguh dan pemimpin yang berpengaruh, namun mereka juga mendapat perhatian karena selera mode mereka. Sifat ganda ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan beradaptasi perempuan Israel dalam mengelola tanggung jawab mereka, baik dalam pertahanan maupun dalam aktivitas sehari-hari, dengan keanggunan yang mengesankan. Nomor 2. Rumah sakit bawah tanah terletak di Haifa. Rumah sakit darurat bawah tanah ini memegang gelar sebagai rumah sakit bawah tanah terbesar di dunia. Bangunan ini mencerminkan keunggulan teknik dan keselamatan yang luar biasa. Yang membedakan rumah sakit ini adalah kemampuannya untuk tetap beroperasi bahkan di tengah serangan rudal atau bencana alam. Desainnya dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrim, memastikan layanan kesehatan tetap berjalan selama masa-masa kritis. Rumah sakit ini dilengkapi dengan teknologi medis canggih dan dibangun untuk berfungsi secara efisien dalam situasi penuh tekanan. Lokasi bawah tanahnya memberikan tingkat keamanan tambahan, melindungi pasien dan staf medis dari potensi bahaya di permukaan. Ini lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah simbol tekad dan dedikasi Israel terhadap kesehatan dan keselamatan, bahkan dalam menghadapi tantangan berat, serta mencerminkan inovasi berteknologi tinggi dalam dunia militer. Nomor 3. Pemimpin dalam teknologi pertahanan. Mutakhir Israel tidak hanya menjadi pemimpin dalam teknologi pertahanan, tetapi juga terkenal karena inovasi sistem pertahanannya. Salah satu yang paling menonjol adalah sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sistem ini luar biasa karena memiliki tingkat keberhasilan yang mengesankan, berhasil mencegat sekitar 90% roket yang masuk. Selain itu, Israel juga memimpin dalam teknologi drone yang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengawasan hingga operasi tempur. Teknologi drone seperti Heron dan Predator menunjukkan fitur-fitur canggih yang diakui secara global. Banyak pasukan militer di seluruh dunia memanfaatkan drone canggih buatan Israel ini. Di bidang lain, Israel juga menjadi pelopor dalam pertahanan siber. Keahliannya yang kuat dalam keamanan siber telah menjadikannya pemain penting dalam strategi pertahanan siber internasional. Kemajuan Israel dalam pertahanan juga mencakup robotika dan otomasi. Sistem robotik digunakan oleh militer untuk tugas seperti penjinakan bom dan pengawasan, yang meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam skenario berbahaya. Inovasi ini menunjukkan dedikasi Israel terhadap pengembangan teknologi mutakhir untuk mendukung pertahanan dan keamanan global. Nomor 4. Satu-satunya teater di dunia untuk tunarungu dan tunanetra. Nala Gaet lebih dari sekadar teater. Tempat ini menjadi simbol keberanian dalam mengatasi hambatan, sekaligus penghormatan terhadap kecerdasan dan kreativitas manusia. Dengan pertunjukan dan pengalaman kuliner yang unik, teater ini mengajak kita untuk memahami kehidupan para pemainnya lebih dalam, serta mempertanyakan pandangan kita tentang keterampilan dan kreativitas. Nomor 5. Obsesi Israel terhadap es krim. Israel adalah salah satu negara dengan tingkat konsumsi es krim tertinggi di dunia. Fakta ini mungkin mengejutkan, tetapi orang Israel mengonsumsi lebih dari 22 galon es krim per kapita setiap tahunnya. Apa yang menyebabkan obsesi ini? Suhu tinggi di Israel menjadi faktor utama. Ketika suhu meningkat, es krim yang lembut dan menyegarkan menjadi cara yang populer untuk tetap sejuk. Namun, bukan hanya karena cuaca, es krim telah menjadi bagian integral dari budaya Israel. Negara ini menawarkan beragam rasa es krim, mulai dari rasa klasik seperti vanila dan coklat, hingga pilihan khas seperti tahini dan pistachio. Ada rasa yang sesuai untuk setiap preferensi. Selain itu,
Israel mengadakan berbagai festival dan acara es krim yang merayakan cita rasa klasik serta kreasi inovatif baru. Kejadian ini mencerminkan betapa besar kecintaan Israel terhadap es krim, menjadikannya lebih dari sekadar makanan penutup, tetapi juga bagian penting dari gaya hidup mereka. Nomor 6. Pemimpin dalam daur ulang air. Tahukah Anda bahwa Israel adalah negara terkemuka secara global dalam daur ulang air? Ya, benar. Sekitar 90% air limbahnya didaur ulang oleh negara kecil ini. Israel menghadapi tantangan iklim yang sulit, termasuk kelangkaan sumber daya air. Namun, melalui inovasi dan tekad, negara ini berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi keberhasilan. Israel telah menciptakan teknologi dan proses canggih untuk mengolah serta menggunakan kembali air limbah secara efisien. Negara ini menggunakan fasilitas pengolahan modern untuk membersihkan air limbah dari permukiman dan bisnis. Air yang telah diolah tersebut kemudian digunakan kembali untuk menyiram tanaman, keperluan industri, dan mengisi ulang reservoir air bawah tanah alami. Dampak dari metode ini sangat besar. Dengan mendaur ulang 90% air limbahnya, Israel berhasil mengurangi ketergantungannya pada sumber air bersih sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Pendekatan ini telah menjadi cetak biru bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah kekurangan air. Sementara sebagian besar negara hanya mendaur ulang sebagian kecil air limbah mereka, dedikasi Israel dalam bidang ini telah menetapkan standar dunia. Nomor 7. Rumah bagi satu-satunya museum bawah air. Di Caesarea, Israel, terdapat satu-satunya museum bawah air di dunia. Pengunjung memiliki kesempatan untuk menjelajahi reruntuhan Romawi kuno yang telah terendam selama berabad-abad, baik dengan menyelam maupun snorkeling. Museum ini terletak di Taman Arkeologi Bawah Air yang indah. Bayangkan diri Anda berenang di antara pilar-pilar kuno dan pola dekoratif, dengan sisa-sisa bangunan yang dilestarikan dengan sempurna di bawah permukaan air. Pengalaman ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menawarkan koneksi nyata dengan sejarah kuno. Museum ini menjadi simbol bagaimana Israel menggabungkan warisan sejarahnya dengan teknologi modern. Nomor 8. Startup Nation. Meskipun ukurannya kecil, Israel dikenal sebagai pelopor global dalam bidang teknologi dan inovasi, sehingga mendapat julukan Startup Nation. Negara ini memiliki jumlah startup per kapita tertinggi di dunia. Salah satu pencapaian penting Israel adalah penemuan USB flash drive oleh para insinyurnya pada akhir 1990-an. Perangkat penyimpanan inovatif ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Selain itu, Israel juga berkontribusi dalam pengembangan AOL Instant Messenger, salah satu alat perpesanan online pertama dan paling populer pada masanya. Tidak hanya itu, Israel juga unggul dalam keamanan siber. Dengan teknologi dan pengetahuan canggih, negara ini telah melindungi jutaan pengguna di seluruh dunia dari ancaman daring. Keunggulan Israel dalam inovasi dan teknologi menjadikannya salah satu pemimpin global dalam menghadapi tantangan modern. Nomor 9. Undang-undang pernikahan yang tidak biasa. Israel tidak memiliki pernikahan sipil, yang mungkin menjadi fakta mengejutkan bagi banyak orang. Sebaliknya, semua pernikahan harus disetujui oleh pemimpin agama. Warga Yahudi, misalnya, harus memiliki seorang rabi ortodoks untuk meresmikan pernikahan mereka. Jika pasangan terdiri dari seorang Yahudi dan non-Yahudi, atau jika salah satu pasangan adalah mualaf dari gerakan non-ortodoks, pernikahan mereka mungkin tidak diakui di Israel. Akibatnya, banyak pasangan memilih untuk menikah di luar negeri, di negara yang menyediakan pernikahan sipil. Setelah itu, mereka kembali ke Israel dengan pernikahan mereka yang diakui secara resmi sebagai pernikahan asing. Beberapa pasangan, meskipun demikian, memilih untuk tetap menjalin hubungan tanpa pernikahan yang diakui secara hukum di Israel. Sistem ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan hukum dalam masyarakat Israel. Nomor 10. Pantai telanjang rahasia Israel. Meskipun Israel dikenal dengan konservatisme agamanya, negara ini memiliki beberapa pantai telanjang. Tel Aviv, kota yang terkenal dengan budaya modern dan kehidupan malamnya yang semarak, adalah salah satu lokasi utama. Salah satu pantai populer adalah area dekat Tel Baruj. Meskipun tidak secara resmi diberi label sebagai pantai telanjang, banyak orang memilih untuk berjemur tanpa pakaian di sana. Di Laut Mati, Anda akan menemukan kejutan lain. Laut ini dikenal karena kadar garamnya yang tinggi dan lumpur penyembuhannya. Selain itu, terdapat beberapa pantai tidak resmi di mana ketelanjangan adalah hal biasa. Lokasi-lokasi ini biasanya berada di area terpencil, menawarkan suasana tenang bagi para naturis.
Medan khas wilayah tersebut, bersama dengan sifat air laut mati yang membuat tubuh mengapung, menarik pengunjung yang ingin merasakan pengalaman autentik di kawasan ini. Nomor 11. Galgal Refaim, Stonehenge Israel. Terletak di dataran tinggi Golan, Galgal Refaim adalah struktur bersejarah yang sering disebut sebagai Stonehenge Israel. Dibangun dari sekitar 42.000 ton batuan basal, bangunan ini terdiri dari lingkaran konsentris besar yang memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun. Lingkaran terluarnya memiliki diameter hampir 500 kaki, dengan dinding yang bisa mencapai ketinggian hingga 10 kaki. Struktur ini masih diselimuti misteri, dengan berbagai teori mengenai tujuannya. Beberapa ahli menduga bahwa Galgal Refaim berfungsi sebagai tempat pemakaman, mengingat adanya gundukan kuburan di sekitarnya. Namun, tujuan spesifiknya masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Nomor 12. Lingkaran tanaman gurun Israel. Salah satu misteri paling membingungkan di Israel adalah lingkaran tanaman yang ditemukan di gurun Negev. Pola-pola rumit ini terlihat di lanskap gersang gurun, namun hanya dapat disaksikan dari ketinggian. Desainnya sangat mencolok, menimbulkan gelombang spekulasi dan teori. Pola-pola tersebut bervariasi dari lingkaran sederhana hingga bentuk geometris yang sangat presisi. Asal-usulnya masih menjadi misteri. Beberapa orang berspekulasi bahwa lingkaran ini adalah hasil karya makhluk luar angkasa, sebuah tema umum dalam pengetahuan UFO. Ada juga yang berpendapat bahwa pola ini mungkin terkait dengan uji coba militer rahasia atau eksperimen tertentu. Meskipun teori-teori tersebut menarik, tidak ada penjelasan pasti yang dapat membuktikan asal-usul lingkaran tanaman ini. Yang membuatnya unik adalah lokasinya yang terpencil dan iklim keras gurun Negev, berbeda dari pola crop circle di bagian dunia lain. Peneliti dan penggemar telah mencoba mengungkap rahasianya, tetapi asal-usul sebenarnya masih sulit dipahami. Satu hal yang pasti, lingkaran tanaman ini terus memikat perhatian, menjadikan gurun Negev sebagai tempat penuh misteri dan spekulasi. Jika Anda berkunjung ke Israel, melihat pola-pola aneh ini mungkin akan meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.